Baik, selamat siang Pak Nurholis dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari Kompas 11 akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai asam acetat. Untuk timnya sendiri ada Fatur Fahri, Arni Nasira, Alhem Michaelin, Tafira Eka Wardani, Tafradira Amira Syed. Untuk outline-nya adalah definisi dan struktur, karakteristik, pemanfaatan di Indonesia, sumber mikroba, berisolasi, fermentasi, strategi, dan aplikasi. Baik, untuk yang pertama adalah definisi dan struktur dari asam asetat. Nah, asam asetat, asam cuka, atau disebut juga asam etanoat, adalah senyawa organik yang berperan penting dalam industri makanan, terutama sebagai bahan pengawet alami dan meningkatkan rasa serta aroma khas dalam makanan. Asam asetat memiliki rumus kimia empiris C2H4O2, tetapi biasa ditulis sebagai CH3COOH. Dapat dilihat untuk strukturnya ada di sebelah kanan. Nah, struktur ini menunjukkan bahwa asam asetat adalah asam organik dengan satu gugus asam karboksilat atau COOH dan juga satu gugus metil atau CH3 yang terikat pada atom karbon yang sama. Nah, gugus COOH ini adalah sumber ion hidrogen atau H+ yang dapat dilepaskan dalam larutan sehingga menjadikan senyawa ini menjadi asam. Nah, selanjutnya untuk karakteristik dari asam asetat ini. Yang pertama, asam asetat memiliki pH yang rendah, tergantung pada konsentrasi larutannya. Dalam bentuk larutan yang umum digunakan seperti cuka, pH biasanya berkisar antara 2 hingga 3. Eh, Selanjutnya yang kedua, asam asetat biasanya berwujud cairan pada suhu kamar, tetapi bisa menguap dengan relatif mudah jika dipanaskan. Selain itu, cairan asam asetat tidak berwarna dan memiliki bau tajam yang khas. Nomor tiga, asam asetat dapat digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Karena sifat asamnya, asam asetat dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan juga jamur dalam makanan, sehingga memperpanjang masa simpan produk makanan. Keempat, asam asetat merupakan produk dari beberapa proses fermentasi, termasuk fermentasi alkohol. Bagi contoh dalam pembuatan produk cuka, yang merupakan hasil fermentasi alkohol menjadi asam asetat oleh bakteri Acetobacter. Kelima, asam asetat dapat ditemukan dalam bahan makanan alami seperti buah-buahan, misalnya apel, anggur, dan juga blackberry. Dan juga dalam produk fermentasi seperti yogurt dan juga kefir. Next, pemanfaatan di Indonesia. Nah, di Indonesia, asam asetat umumnya digunakan dalam produk cuka yang merupakan bahan serbaguna yang ditemukan di berbagai produk makanan, termasuk untuk salad dressing, saus tomat, dan juga bumbu marinasi. Selain itu, di Indonesia juga telah mengembangkan asam asetat sebagai bahan pengawet alami. Dalam beberapa penelitian, asam asetat terbukti dapat aktif menghambat tumbuhan kapang dan juga bakteri patogen dalam produk bakteri. Saat ini, asam asetat hanya diproduksi oleh PT Indo Asidatama Chemical Industry atau IACI. Sebagian besar industri-industri yang menggunakan bahan baku asam asetat masih memerlukan impor dari negara lain. Next. Kemudian dilanjutkan dengan metode. Untuk yang pertama adalah sumber mikroba. Sumber mikroba dari produksi asam asetat adalah asetik asid bakteria yang memiliki ciri utama adalah kemampuan untuk mengoksidasi karbohidrat dan juga kemampuan oksidasi alkohol atau gula alkohol menjadi asam organik atau asam asetat melalui proses fermentasi oksidatif. Dapat dilihat pada tampil itu merupakan beberapa contoh bakteri asam asetat yang dapat digunakan pada produk vinegar, kombucha, water kefir, dan juga lambic beer. Kemudian untuk contohnya seperti uh, Acetobacter, Acetobacter aceti, Acetobacter silinum, dan lain-lain. Kemudian isolasi dari bakteri di sini kami menggunakan bakteri Acetobacter silinum karena memiliki beberapa keunggulan tertentu seperti memiliki aktivitas enzim yang mengkatalisis transformasi aerobik gliserol menjadi hidrokarbon
dihidroksiaseton lebih tinggi, kemudian kemampuan mempolimerisasi glukosa, kemudian menyukai suasana asam dan menghasilkan asam asetat dengan kualitas terbaik yang dapat digunakan untuk menurunkan pH dan meningkatkan keasaman air kelapa pada pembuatan nata de coco. Untuk isolasi pertama itu memiliki isolasi dari sumber kombucha. Untuk yang pertama adalah preparasi kombucha, yaitu 20 gram teh hijau dicampur dengan 1000 ml air mendidih dan dibiarkan terinfus selama 15 menit. Kemudian disaring untuk dipisahkan dengan daun teh dan dicampur dengan 100 gram gula. Larutan dipindahkan dalam Erlenmeyer dan ditutup kain muslin steril dan diinkubasi di 30 derajat Celcius kondisi gelap selama 19 hari. Kemudian yang kedua adalah observasi pembentukan cellulosic film atau BC. Untuk Erlenmeyer dengan lapisan BC itu diseleksi dan dipurifikasi dengan cara strict plate. Kemudian diinokulasi pada media GY atau glucose yeast extract dan diinkubasi selama 20 hari, 2 hari 30 derajat Celcius. Kemudian dikarakterisasi, di mana karakterisasi dihasilkan karakter biokimia berupa gram negatif batang pendek, katalase positif, oksidasi negatif, pertumbuhan asam asetat dan etanol positif, dan produksi selulosa positif sehingga morfologi dan sifat tersebut didapatkan bahwa bakteri yang didapat adalah Acetobacter psilynum. Untuk yang kedua adalah isolasi dengan sumber limbah buah nanas. Untuk yang pertama persiapan sampel limbah buah nanas 10 gram disimpan di kantong steril 4 derajat Celcius, kemudian dihomogenisasi dengan larutan NaCl 0,85%. Kemudian isolasi bakteri asam laktat itu dilakukan di split plate di agar car. Kemudian diinkubasi 30 derajat Celcius selama 48 jam. Koloni dengan zona kuning dan bening diseleksi dan diinokulasikan ke wadah nutrien. Zona tersebut merupakan strain bakteri asam asetat. Kemudian yang ketiga adalah dikarakterisasi, di mana inokulasi koloni ke media Hestrin SRAM atau HS dan dikultur 7 hari, kemudian disaring pembentukan partikel BC dan diidentifikasi berdasarkan ciri morfologi dan biokimia. Untuk cirinya adalah bakteri gram negatif, berbentuk batang, katalase positif, toleran etanol dan glukosa mengenai sumber karbon, sehingga ciri-ciri tersebut mengarah pada Acetobacter psilynum. Bakteri Acetobacter psilynum tersebut dapat digunakan pada pembuatan melalui proses fermentasi. Baik, untuk selanjutnya adalah proses fermentasi untuk memperoleh asam asetat dari bakteri atau Acetobacter ini melalui ekstraseluler, khususnya melalui jalur oksidasi etanol, di mana alkohol akan dioksidasi dengan alkohol dehidrogenase atau ADH yang berikatan dengan pyrroloquinolin atau PQQ di periplasma, menghasilkan asetaldehida atau C2H4O. Untuk selanjutnya, asetaldehida hasil oksidasi akan dioksidasi kembali dengan asetaldehida dehidrogenase atau ALDH yang kemudian akan menghasilkan asam asetat. Next. Untuk fermentasi berikutnya yaitu intraseluler ketika alkohol memasuki sel dari bakteri, di mana metodenya pun sama, alkohol akan dioksidasi dengan alkohol dehidrogenase atau ADH yang berikatan dengan NADP+ sebagai koenzim yang menghasilkan hasil asetaldehida. Kemudian asetaldehida yang hasil oksidasi akan dioksidasi kembali dengan asetaldehida dehidrogenase atau LDH yang berikatan dengan NADP+ sebagai koenzim untuk mengubah etanol menjadi asam asetat. Untuk fermentasi sendiri bagi Acetobacter adalah proses aerob sehingga membutuhkan oksigen atau suplai oksigen yang maksimal untuk memperoleh asam asetat yang maksimal pula. Next. Untuk berikutnya adalah strategi yang dapat dikembangkan untuk memproduksi asam asetat dari bakteri, yaitu yang pertama adalah mengembangkan bakteri asam asetat atau AAB yang toleran terhadap suhu yang tinggi, khususnya di atas 150 derajat Celcius. Yang kedua, mengembangkan bakteri asam asetat atau AAB yang izotoleran atau toleransi terhadap tekanan yang tinggi, yaitu di atas 30 bar.
Untuk berikutnya yaitu meningkatkan suplai oksigen yang maksimal untuk fermentasi bakteri asam asetat ketika melakukan proses produksi asam asetat dari bakteri. Untuk yang terakhir yaitu memodifikasi bakteri asam asetat atau AAB yang resisten terhadap asam, khususnya asam asetat yang bersifat toksik atau mematikan bagi bakteri itu sendiri. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah aplikasi dari asam asetat untuk beberapa industri. Yang pertama ada industri kimia, kemudian ada industri kertas, lalu industri pangan. Untuk industri kimia, asam asetat dapat digunakan untuk mensintesis monomer vinil asetat atau vinil asetat monomer yang digunakan dalam proses pembuatan berbagai macam polimer seperti polivinil asetat atau PVA dan polivinil alkohol atau PVOH. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah hasil kualitas produk yang lebih baik, di mana sintetis monomer vinil menggunakan asam asetat dapat menghasilkan monomer vinil asam asetat dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Kemudian, reaksi yang lebih terkendali. Nah, reaksi sintesis yang terjadi akan lebih mudah untuk dikendalikan dengan baik, seperti suhu, tekanan, ataupun waktu fermentasi. Kelebihan yang ketiga adalah kemudahan pengolahan. Asam asetat mudah dimurnikan sehingga memudahkan proses sintesis monomer vinil asetat. Untuk kekurangannya sendiri adalah yang pertama, asam asetat bersifat korosif, di mana hal ini berbahaya bagi kesehatan manusia apabila tidak diperlakukan secara hati-hati. Untuk kekurangan yang kedua adalah pengaruh lingkungan, di mana apabila hasil limbah proses sintesis monomer vinil asetat menggunakan asam asetat tidak diolah dengan baik, maka dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Kemudian untuk aplikasi yang kedua yaitu industri kertas, asam asetat dapat digunakan dalam proses produksi kertas dari pulp kayu khususnya pada tahap bleaching. Asam asetat akan menghasilkan pigmen-pigmen alami yang terdapat dari pulp kayu sehingga diperoleh kertas yang lebih bersih. Untuk kelebihan dari metode ini adalah peningkatan kualitas kertas, di mana kertas yang memiliki kenampakan lebih bersih akan meningkatkan nilai tambah kertas secara fleksibilitas variasi produk juga produk kertas pulang. Kemudian keuntungan yang kedua adalah peningkatan daya tahan kertas, yang di mana proses pemutihan dengan asam asetat dapat mengurangi kerusakan dan degradasi selulosa dalam pulp kayu sehingga meningkatkan ketahanan kertas. Untuk kekurangannya sendiri adalah pembatasan pada bahan kayu, yang di mana pada jenis pembuatan kertas ini tidak semua jenis pulp kayu cocok dilakukan pemutihan menggunakan asam asetat, khususnya pada pulp kayu yang berasal dari pigmen alami yang kuat atau warna yang gelap. Kemudian untuk industri terakhir, yaitu industri pangan. Asam asetat dapat digunakan untuk mengatur tingkat keasaman berbagai macam produk, misalnya saus tomat. Asam asetat dapat menurunkan atau meningkatkan kadar keasaman makanan tergantung pada kebutuhan yang diperlukan. Penggunaan kadar yang tepat penting untuk menjaga rasa dan kualitas produk yang dihasilkan. Untuk kelebihan yang pertama adalah dapat berperan sebagai pengawet. Asam asetat memiliki bagian yang tidak terdisosiasi sehingga dapat masuk ke dalam sel mikroba serta memiliki sifat lipolitik yang memudahkan menembus membran sel, sebagian besar terdiri dari fosfolipid dan lemak. Bagian yang tidak terdisosiasi tersebut akan terdisosiasi dan meningkatkan konsentrasi ion H+, sehingga menyebabkan turunnya pH internal dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian untuk kelebihan yang kedua adalah memudahkan dalam penyimpanan. Dengan menggunakan asam asetat yang memiliki sifat antimikrobia, maka dapat menjaga umur produk lebih lama. Sedangkan untuk kekurangan dari penggunaan asam asetat dalam industri pangan adalah yang pertama, berdampak pada kesehatan gigi. Asam asetat jika dikonsumsi secara berlebihan dan berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan gigi dan menguningkan gigi. Next. Video pembuatan asam asetat. Bahan yang dibutuhkan: limbah cair kopi, ragi, NPK tambah urea, acetobeter isilindung. Proses pembuatan: limbah cair kopi disaring, diambil 400 ml, ditambahkan 3 gram NPK tambah urea dan 8 gram ragi. Diinkubasi pada suhu 37 Celcius selama 48 jam. Disaring. Larutan alkohol ditambahkan 60 ml, acetobeter isilindung, diaduk dengan kecepatan 400 revolusi per menit. Diinkubasi pada suhu 37 Celcius selama 10 hari. Disaring.
didestilasi, asam asetat. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian pemaparan dari kami mengenai asam asetat. Kurang lebih maaf. Sekian dan terima kasih.